Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Hidantika Nila dengan nomor induk dosen 0408129601 dengan nomor NUPTK 5540774675230183. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang Raya. Video ini merupakan dokumentasi unjuk kerja nyata saya dalam melaksanakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Dokumentasi ini disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka penilaian sertifikasi dosen. Baik, mata kuliah yang akan saya ampu dan akan saya tampilkan pada simulasi pengajaran kali ini adalah mengenai Intermediate Grammar, yang mana mata kuliah tersebut terdapat pada semester 4, sebuah mata kuliah tingkat menengah berbobot 3 SKS. Teori yang dirancang untuk memperkuat, memperdalam, dan mempertajam kemampuan sintaksis, serta analisis struktur bahasa mahasiswa setelah mereka melewati fase gramatikal dasar atau basic grammar. Namun, sebelum saya masuk dalam menstimulasi proses pembelajaran di ruang kelas, izinkan saya sedikitnya memaparkan mengenai CPNK yang terdapat dalam RPS Intermediate Grammar. Mata kuliah Intermediate Grammar didesain agar mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris tidak hanya sekadar menghafal rumus tata bahasa, melainkan mampu mengaplikasikan secara kritis dalam konteks wacana lisan maupun tulisan akademik yang kompleks. Ruang lingkup materi dalam satu semester mencakup analisis mendalam mengenai kompleksitas tenses yang baik dan benar. Mata kuliah Intermediate Grammar memiliki 4 CPMK. Apa saja? Berikut akan saya bacakan mengenai CPMK 1, yaitu berfokus pada kemampuan membuat struktur kalimat tingkat menengah yang baik dan benar. Kemudian di CPMK kedua menitik beratkan pada kemampuan menganalisis kesalahan tata bahasa tingkat lanjut atau error analysis dalam teks tertulis. Kemudian CPMK yang ketiga adalah membangun pemahaman kritis tata bahasa dalam konteks wacana yang bervariasi. Dan CPMK yang keempat adalah menekankan adopsi struktur grammar tingkat menengah secara tepat, guna, dan berkualitas. Baik, mata kuliah Intermediate Grammar tentunya memiliki 16 kali pertemuan dengan desain 2 pertemuan untuk UTS serta UAS. Baik, di pertemuan pertama ada pembelajaran Intermediate Grammar, yaitu menekankan pada pemahaman subjek, verb, objek pada simple sentence-nya. Kemudian di pertemuan kedua ada pembelajaran mengenai present tense yang akan saya ajarkan pada pengajaran nanti. Kemudian di pertemuan ketiga itu akan membahas mengenai past tense. Pertemuan keempat mengenai perfect tense. Kemudian di pertemuan kelima future tense mengenai masa depan. Pertemuan keenam future perfect continuous. Kemudian pertemuan ketujuh membahas mengenai model auxiliaries. Pertemuan kedelapan mengenai conditional sentence. Pertemuan kesembilan mengenai relative clausa. Pertemuan kesepuluh mengenai conditional sentence 1, pertemuan ke-11 conditional sentence 2, pertemuan ke-12 conditional sentence 3. Kemudian pertemuan ke-15 ada active dan passive voice. Kemudian ditutup dengan pertemuan ke-16 yaitu UAS-nya. Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menstimulasikan proses pembelajaran pada pertemuan kedua, yaitu present tense. Berdasarkan pada kompetensi RPS, kemampuan akhir yang dihadapkan atau sub CPMK pada tahapan ini adalah mahasiswa harus mampu menerapkan dan menganalisis struktur tata bahasa dalam present tense dengan fokus pada kesesuaian,
dan juga penegasan suatu kalimat. Yuk ikuti saya ke ruang kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, good. Do you still remember our last meeting? Our last meeting is talking about subject, verb, and also object. Okay, today we just focus about simple present tense. Or we would like to discuss about simple present tense. Okay, before we start, I believe pray begins. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Okay, pray begins. Thank you. Okay. In this chapter, we would like to discuss about 3 points of simple present tense. Okay guys, the first, what is simple present tense? The second one, the adverbial of time and frequency, and also the last one, verbal and nominal sentence. Okay, what is present tense? Do you know what is present tense? Simple present tense is a verb to express habit or event that are happening in daily activity. So, jadi simple present tense itu adalah sebuah kalimat ya yang kita gunakan untuk mengekspresikan kegiatan harian kita. Ya, namun tidak hanya harian saja, simple present tense juga digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan dari aktivitas kita, kemudian rutinitas kita, fakta dan juga situasi yang tidak berubah. Oke, yang pertama di sini ada habit. Habit itu kebiasaan. Contoh kebiasaan itu apa? We always bring reusable bags to the market. Kebiasaannya kita selalu membawa reusable bags. What is reusable bags? What is reusable bag? Come from plastic. Really? Ya. Jadi tas yang dapat dipakai berulang kali, gitu ya. Mana? Ke pasar. Jadi kita selalu mau membawa tas yang bisa kita pakai berulang kali ke pasar gitu ya. Kemudian unchanging situations atau situasi yang tidak berubah. Is talking about our job maybe ya. Misalnya I work in Tangerang. Kita 10 tahun kerja di Tangerang misalkan dari dulu sampai sekarang. Kita menggunakan simple present tense. Karena tidak berubah situasinya. Betul ya? Kemudian he lives in Semarang, dia tinggal di Semarang, itu juga tidak berubah, memang tinggal di Semarang. Contoh lagi misalkan, I come from Bali. Apakah akan berubah saya I come from Banten? Enggak kan? Nah itu seperti itu menggunakan simple present tense. Kemudian general truth atau fakta. Kalau fakta bagaimana? Contoh, trees produce oxygen for living things. Apa artinya? Memproduksi pohon memproduksi oksigen untuk kehidupan, begitu ya. Oke, kita next. Tadi kita sudah membahas what is present tense. Di sini ada kalimat verbal dan nominal yang akan kita bahas pada nomor ketiga setelah 1 dan 2 tadi. Ada yang pernah dengar apa itu nominal, apa itu verbal? Belum? Oke. The nominal sentence is the one where the subject of the sentence is the topic. Kemudian verbal sentence, the subject of the sentence is the verb. Jadi nominal sentence atau verbal sentence fokusnya begini. Kalau verb itu apa? Kata kerja. Jadi kalimat yang ada kata kerjanya itu namanya verbal sentence. Contoh, I study hard. Kata kerjanya mana? Study. I waters the flower, kata kerjanya? Water. Oke. Misalkan contoh, she goes to school. Kata kerjanya? Goes. Itu adalah contoh dari verbal. Oke ya. Segala sesuatunya yang ada kata kerjanya, yang kata kerjanya itu aktif, itu verbal. Tapi nominal itu kata kerjanya tidak aktif. Ya. Atau bisa dikatakan tidak ada kata kerja di dalamnya. Contoh, aku cantik. Ada kata kerja? Tidak ada. Kamu cantik, ada kata kerja? Tidak ada. Nah, contohnya gitu. Kalau yang nominal. Tapi ketika kita membicarakan nominal, kita tidak bisa bilang I beautiful. Kita membutuhkan to be. I am beautiful. I am smart. Paham ya? Oke. Kita lanjut sekarang di sini perbedaannya, teman-teman.
Di sini penggunaan simple present tense yang verbal sama nominal. Kalian pasti ingat ya, I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we itu menggunakan do. Terus kemudian he, she, it menggunakan does. Begitupun dengan kalimat negatifnya. Gitu ya. Kalimat negatifnya do itu menjadi don't atau do not. Kalimat negatifnya dari he, she, it berarti doesn't. Gitu ya, doesn't. Kemudian kita beralih ke sini. Nominal yang tadi sudah saya jelaskan, I, you, they, we, he, she, it. Ketika tidak ada kata kerjanya dia menggunakan I, menggunakan am. You, they, we menggunakan are. He, she, it menggunakan is. Penambahan untuk kata negatifnya apa? Apakah don't dan does? Bukan. Di sini menggunakan not. I am not. You are not. He is not. Gitu ya. Oke. Kita lanjut di sini. Lihat ya, di sini ada contoh verbal ya, rumus dari verbal di sini untuk simple present tense. Contoh misalkan gini, di sini predikat atau kata kerja ya, di sini adalah subjeknya. I, you, they, we. Oke, misalkan contoh you. Eat. Eat itu apa artinya? Oke, you eat, komplemennya sebagai kata bendanya dia makan apa? Rice. You eat rice. Ini adalah contoh dari verbal. Oke ya. Kemudian kalau misalkan we berarti sama aja. We water the flower. Kita menyiram bunga. Oke, subjeknya mana? We. Kata kerjanya? Water. Nounnya? The flower. Oke, tapi beda penggunaannya ketika subjeknya adalah he, she, it. Bagaimana penggunaannya? Menggunakan tambahan s atau is di belakangnya. Contoh di sini, she waters. She waters the flower. Dia perempuan menyiram bunga. Begitu ya. Kenapa ada huruf S-nya? Karena memang sudah ketentuan dari predikat verb-nya memang ditambahkan S atau IS. Oke, kalau contoh IS-nya apa, Miss? Ini kan contoh S aja. Kalau IS bisa kita misalkan contohnya she goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Sampai sini bisa dipahami? Is there any questions? No questions. Oke. Kita next lagi jika next questions. Coba, sekarang saya mau kalian yang membuat kalimat kalian sendiri. Contoh yang bagian Ayu Dewi sama he, she, it satu aja. Contoh nomor 1. Silahkan. Subjeknya mau siapa dulu? You boleh. Nama orang juga boleh ya. You. Kalau you, predikatnya apa? Verbnya apa? Dia ngapain? Oke, boleh. You play? Boleh. Atau play a doll juga boleh ya. Oke. Kemudian, kalau diganti menjadi perempuan berarti she plays ya. She plays a doll. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut kalau begitu. Untuk kalimat yang nominal sekarang. Oke. Nominal tadi apa? Nominal tadi apa? Ya, yang bukan tidak aktif, yang tidak mengandung kata kerja gitu ya. Atau dia menggunakan to be gitu ya. Contoh misalkan di sini, I am beautiful. You are beautiful. He is smart. Begitu ya. Coba kalian buat kalimat kalian sendiri di sini.
1, 2, 3 saja. Coba boleh nomor 1. Please raise your hand. Silahkan. Apa saja boleh. Sari boleh? Boleh, I am confident. Terus lanjut. Boleh, good. Lanjut. Oke, good. I am? Oke, good. Oke. Oke, good. Give applause for you all. Oke, next. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya. Kita mengkaitkan segala sesuatu dengan lingkungan ceritanya ya. Jadi ada lebahnya. Oke, masih sama, kita masih membahas mengenai simple present tense. Cuma di sini ada lebahnya karena kita mengkaitkan dengan lingkungan gitu ya. Contoh, bee pollinates flower gently. Ini adalah contoh verbal. Mana verbnya? Bees pollinate flowers gently. Verbnya mana? Oke, good. Pollinate-nya sebagai verbnya. Oke, nomor 2. The weather is so hot. Artinya? Cuacanya sangat panas. Kalau ini kalimat verbal, berarti ini kalimat nominal. Tidak ada kata kerja, adanya to be. Begitu ya. Oke. Next exercise sekarang. Your questions would be Ezra, Earth is beautiful or beautiful is Earth. Ya, dibalik ya. Oke, contoh ya, di sini exercise 2, kita ke contoh Earth is beautiful. Ini adalah contoh kalimat verbal atau nominal. Verbal atau nominal? Nominal, oke. Earth is beautiful, negatifnya berarti? Oke. Is not beautiful. Interrogatif berarti to be-nya maju ke depan sini. Ya, is Earth beautiful? Ya, kita harus pakai tanda tanya di belakangnya atau interrogative sentence ya. Is Earth beautiful? Apakah bumi itu cantik? Begitu ya. Next, yang ini we protect the forest. Berarti negatifnya? Don't atau not? Don't. Kenapa don't? Karena verbal. Kalau verbal kita pakai don't, ya. We don't protect the forest. We protect the forest, we don't protect the forest. Interrogatifnya, do-nya maju ke depan sini. Do we protect the forest? Do we protect the forest? Artinya apakah kita menjaga hutan tersebut? Begitu ya? Atau melindungi hutan tersebut. Oke, silakan dikerjakan 1, 2, 3. Oke, finish. Number 1 first. Trees need water. What is trees? Pohon bukan. Oke, pohon membutuhkan air. Negatifnya? Negatif.
Trees don't need water. Interrogatifnya? Oke, good. Jadi negatifnya trees don't need water berarti pohon tidak butuh air. Interrogatifnya apakah pohon butuh air? Oke. We plant a tree. Negatifnya trees don't need water berarti pohon tidak butuh air. Interrogatifnya apakah pohon butuh air? Oke. We plant a tree. Negatifnya not atau don't? Don't ya. Ini apa plan? Kata kerjanya menanam. Menanam tuh kata kerja. Ya. Berarti we don't plant a tree. We don't plant a tree. Kita tidak menanam pohon. Oke. Interrogatifnya? Do we? Oke. Sampai sini bisa? Oke, next. She waters the flower. Do you still remember just now in the second slide? Ya. Kalau she tadi kita pakai apa? Does, ya. Negatifnya berarti doesn't, ya. She waters the flower. Kemudian she doesn't water the flower. Oke, di sini ada sedikit informasi ya. Tadi mungkin belum saya sampaikan ya. She doesn't water the flower. Waternya tidak perlu lagi menggunakan S. Kenapa? Karena di sini sudah diwakilkan ada S di sini. Ya, tapi jika tidak ada kalimat tersebut, langsung kata kerja berarti she waters the flower. Oke. Jika dia ada kalimat penolakan atau tidak atau negatif, she doesn't water the flower. Dia kembali ke bentuk pertama lagi. Jangan ditambahkan S, gitu ya. Interrogatifnya berarti does-nya maju ke depan. Does she pakai S atau tidak? Tidak perlu pakai karena sudah ada does di depannya ya. Does she water the flower? Understand? Okay, give applause for you all, guys. So, please answer this one. Number 1 to number 4. Okay guys, let's discuss. Number 1. Our math teacher always checking or checks? A, B, C, D? A. Are you sure? Checks. Why we need put S? Our itu menandakan bukan keseluruhan gurunya hanya satu. Guru matematika kita, bukan guru-guru matematika kita. Seandainya kalimat tersebut adalah gurunya yang banyak atau guru-guru matematika selalu, berarti pakainya cek yang ini. Tapi kalau ini disebutnya adalah guru matematikanya satu, tidak ada S di sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, number 2. One of my friend always going. B. Kenapa B? Look at here first, guys. One of my friends.
salah satu dari teman-temanku. Berarti berapa teman yang pergi ke Bali? Satu. Kalau satu berarti good job ya. Benar jawabannya. One of my friends always goes to Bali. Miss, tapi ini S-nya banyak. Tapi yang dimaksud adalah yang ini. Salah satu dari teman-temanku. Begitu ya. Oke, number 3. Your brother come here every year. Which one? Does. Another answer, please. Do. Oke. Do sama does. Yang dimaksud adalah brother-nya. Brother itu berapa orang? Masuk kategorinya he. He itu berarti does. Berarti jawabannya ini. Does your brother come here every year? Apakah adikmu kesini setiap tahun ya? Lanjut number 4. The bus always arrives on time. Bis selalu datang tepat waktu. Okay, understand? Okay, is there any questions? No questions? Okay guys, maybe this our meeting today talking about simple present tense. Maybe in the next meeting we would like to discuss about past tense. Okay, thank you everyone. So let's close our meeting today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pengajaran yang sudah saya buat di dalam kelas. Demikianlah cuplikan pembelajaran pada sesi 2 mata kuliah Intermediate Grammar dengan materi Present Tense. Yang saya ajarkan tentu pada sesi ini mahasiswa diharapkan lebih fokus pada penggunaan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Saya, Vicky Hidanti Karilah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga atas kekurangan yang terdapat dalam video ini.